Oh siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui wacana policy. Oke, lanjut lagi kita masuk ke dua kabar panas dan mantap nih bos. Jadi baru-baru ini tiba-tiba Tiongkok memuji komitmen Indonesia atas sikap One China Policy. Kebijakan satu China bos. Setelah Pak Prabowo bertemu dengan Ketua MPR China yaitu Wang Huning. Namun sebelumnya, sebenarnya ada kabar yang cukup heboh nih bos. Dimana katanya ada video percakapan antara Menhan Safri dan Pak Prabowo yang bocor, yang juga telah membahas Taiwan, Papua, dan One China Policy. Bahkan terkait video ini, kabarnya Taiwan sampai menegaskan sesuatu nih. Nah, ini agak-agak sensitif nih bos. Gimana ceritanya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang tak kalah gacor, baru-baru ini TNI Angkatan Laut telah meresmikan Pusat Komando Kendali Kapal Selam Indonesia, di mana pusat komando ini kini dapat mengawasi seluruh operasi bawah laut Indonesia. Nah, seperti apakah itu maksudnya? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas sedikit mengenai Indonesia yang kembali menegaskan prinsip One China Policy. Tapi agak nyenggol Taiwan nih bos, karena kabarnya ada video bocor. Nah, jadi awalnya admin kutip dari media berita Republika nih, yang mewartakan katanya ada video bocor percakapan antara Presiden Indonesia, Pak Prabowo dan Menhan kita, Bapak Safri Samsudin. Rekaman itu diduga diambil sebelum keberangkatan Menhan Safri ke Tokyo, Jepang pada 18 November 2025 kemarin. Yang pada waktu itu Menhan Safri dan Menlu Sugiono bertemu dengan Menhan Jepang dan kemudian diterima oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Ibu Sanae Takaichi. Nah, di sini dalam video yang viral di berbagai kanal medsos dan dikonfirmasi pula oleh Republika pada Senin 1 Desember 2025 kemarin di Jakarta. Katanya terdengar jelas Pak Prabowo memberi instruksi tegas kepada Menhan Safri agar Indonesia katanya jangan mau dipancing Jepang untuk membuat joint statement yang menyinggung isu Taiwan. Hal itu pun lantaran PM Sanae, PM Jepang sebelumnya sempat membuat komentar akan mendukung Taiwan jika diserang Tiongkok. Nah, jadi di sini intinya Pak Prabowo memberi pesan kepada Menhan Safri sebelum ia ke Jepang bos. Intinya begini, masalah Taiwan bagi kita sudah jelas, itu provinsinya Tiongkok. Pak Prabowo pun memperingatkan, apapun tindakan Beijing terhadap Taiwan adalah urusan dalam negerinya China. Dan ia mencontohkannya dengan Papua. Sama, kalau ada apa-apa di Papua, itu urusan provinsi kita. Jangan negara asing ikut campur. Menhan Safri pun disebut mengiyakan semuanya dengan kata siap berulang kali bos. Nah, kabar mengenai rekaman ini pun ternyata juga membuat Taiwan bereaksi nih. Pada Selasa 2 Desember 2025 di Taipei kemarin, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan mereka tak bisa mengomentari video yang belum terverifikasi itu bos. Tapi mereka menegaskan ulang bahwa Taiwan atau Republik Tiongkok adalah negara berdaulat dan merdeka, tidak berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok atau China. Nah, ini sebenarnya isu yang cukup sensitif nih bos. Memang betul, jangan pula kita sampai terseret dalam medan laga yang baru. Soalnya Jepang, China, Taiwan, dan Amerika lagi panas-panasnya nih. Dan di sisi lain, baru-baru ini keluar lagi berita terbaru mengenai negeri Tiongkok yang memuji komitmen kita Indonesia setelah ketua MPR-nya bertemu dengan Pak Prabowo kemarin bos. Bagaimanakah ceritanya? Nah, jadi di tengah panasnya isu video bocor tadi, ada kabar lain nih yang justru menunjukkan hubungan Jakarta-Beijing makin mesra. Jadi pada Kamis 4 Desember 2025, Ketua MPR China atau CPPCC, Wang Huning telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dan keesokan harinya, Jumat 5 Desember 2025 di Beijing, juru bicara Kemlu China, Lin Jian, orang yang berbeda nih bos, mengumumkan sesuatu yang besar. Katanya Indonesia telah kembali menegaskan komitmennya pada One China Policy, alias kebijakan satu China bos.
Di sini Tiongkok pun langsung memuji Indonesia sebagai mitra yang konsisten dan strategis. Beijing bahkan mengatakan bahwa hubungan dua negara siap naik tingkat, perdagangan, ekonomi, budaya, sampai kerjasama strategis komprehensif. Wang Huning juga menyampaikan bahwa China mendukung stabilitas politik Indonesia dan optimis pada visi Indonesia Emas 2045. Kemudian di sisi lain, Pak Prabowo pun menyampaikan kekagumannya terhadap pembangunan Tiongkok dan keinginan Indonesia mempelajari model keberhasilan Beijing. Kemudian lanjut pada 3 Desember 2025, Wang juga menemui Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Ibu Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B. Najamuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan intinya sama bos, yaitu untuk memperkuat persahabatan, rasa saling percaya, dan kolaborasi strategis jangka panjang. Nah, jadi kalau ditarik benang merah, kalau dirangkum ini ada garis lurus nih bos. Jadi kabar video percakapan yang bocor itu bikin Taiwan tersentak dan Jepang mungkin jadi siaga. Namun di sisi lain, hubungan Indonesia-Tiongkok justru kini makin erat dan dipuji oleh Beijing. Namun ya, jangan terlena bos, kita juga tetap harus waspada nih. Pasalnya kini, wilayah kawasan kita, Indo-Pasifik kini makin panas dan Indonesia negara kita ada tepat di tengah pusarannya. Ngeri, ngeri, sedap. Oke, lanjut kabar mantap selanjutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur bos. Tepatnya pada Kamis 4 Desember kemarin, sebuah langkah besar telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, di mana di hari itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali telah resmi membuka Sistem Pusat Komando dan Pengendalian Kapal Selam atau Sispuskodal, sebuah pusat kendali super modern yang dirancang khusus untuk mengatur seluruh operasi kapal selam Indonesia bos. Nah, jadi ini dia barangnya. Sebuah ruangan dengan penuh layar raksasa, server berkecepatan tinggi, dan sistem integrasi terbaru. Semuanya terkoneksi langsung dengan armada bawah laut Indonesia, Hiu Kencana. Dan itulah teknologi yang kini dimiliki oleh TNI Angkatan Laut bos. Nah, dalam kunjungannya Laksamana Ali pun meninjau pusat kendali, ruang server, hingga radio room. Tak hanya itu, beliau juga mengecek Marklas, sekolah kapal selam, tempat lahirnya para prajurit bawah laut generasi baru yang lebih tangguh, lebih terlatih, dan lebih profesional. Dan di hadapan seluruh jajaran, Kasal pun menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekedar upacara biasa, tapi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kemampuan kendali operasi maritim Indonesia secara terpadu bos. Dimana dengan teknologi baru ini, Komando Korps Kapal Selam atau Korps Kasal kini bisa memantau kondisi perairan nasional secara berkala, bahkan secara real time. Setiap gerakan, setiap ancaman, dan setiap potensi gangguan, semuanya bisa terdeteksi dengan cepat. Dan Laksamana Ali memastikan dengan Sispuskodal, armada kapal selam Indonesia akan jauh lebih responsif, gesit, dan siap menghadapi dinamika ancaman di wilayah yurisdiksi NKRI. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.